Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas Awan. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 3 persamaan linear. Kita akan membahas pertidaksamaan di halaman 90 sampai dengan 95. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh di-follow juga IG-nya @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bab 3 persamaan linear. Nah, coba kita perhatikan di sini ya, apa hubungan antara dua besaran. Nah, di sini ada permen dan uang logam Rp100 diletakkan pada kotak. Tini, Yudi, Yuni, dan Tommy masing-masing mengambil secara acak segenggam permen dan uang logam Rp100 dari kotak. Banyaknya permen dan uang yang mereka dapat tunjukkan sebagai berikut. Nah, ini Tini, dia memperoleh 3 permen dan 2 uang. Tadi uangnya Rp100 ya. Lalu Yudi permen 5 dan uang 3. Kemudian Yuni permen 2, uang 4, dan Tommy 1 permen 10 uang. Nah, coba kita lihat ketika mereka sudah mendapatkan masing-masing tadi ya permen dan uang logamnya, kemudian mereka menimbang. Sebuah timbangan digunakan untuk membandingkan berat permen dan uang logam pecahan Rp100 yang diperoleh oleh setiap anak. Nah, hasilnya seperti ini ya. Coba kita lihat yang pertama, ini adalah timbangan antara Tini dan Yudi. Nah, Tini dan Yudi ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada 3 permen dan 2 uang logam ya. Tini lebih ringan daripada Yudi, jadi ini timbangannya lebih berat Yudi ya. Kalau yang gambar kedua ini lebih berat Tommy. Kalau ini tadi Yudi ya. Kemudian untuk gambar yang ketiga, perbandingan antara Yuni dan Yudi ini lebih berat Yudi. Dan Tini dan Tommy ini sama, ya, dia sama atau sejajar. Kemudian jika berat sebutir permen adalah XG, kemudian berat G itu gram maksudnya ya, dan berat 1 keping uang logam Rp100 adalah 1 G atau 1 gram, maka dari pernyataan matematika 1 tadi, mana yang dapat dipakai untuk menentukan berat 1 permen. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan beratnya? Nah, kita lihat ya, di sini kalau dari perbandingan Yuni dan Yudi. Kalau sebutir permen adalah XG, itu artinya kita bisa lihat untuk milik Tini. Berarti 3X. Karina tulis di sebelah kanan ya. Untuk persamaan yang pertama. Berarti milik Tini itu adalah permen 3X ya. Kemudian ditambah 100-nya tadi Tini dapat 2 ya. Coba kita lihat. Tini dapat 2. Jadi ditambah 2 ya. Kemudian Yudi ini berarti Yudi itu 5X tambah uangnya 3 ya. Ini kenapa kita buat 3 dan ini kenapa bilangan tidak pakai X atau mungkin Y, karena dia 1 butir atau 1 luang logam itu beratnya 1 gram. Artinya itu sudah 1 buah aja udah 1, jadi kita tidak perlu membuat persamaannya ya. Jadi ini bilangan asli atau bilangan bulat. Nah, kita lanjut kemudian artinya untuk persamaan ini dan ini tadi milik Tini dan yang ini milik Yudi. Nah, artinya untuk persamaan ini kita bisa simpulkan bahwa yang mana yang lebih berat kita bisa menggunakan simbol kurang dari, lebih dari atau sama dengan ya. Untuk yang ini karena lebih berat Yudi artinya tandanya seperti ini. Ya. Kemudian untuk yang nomor 2, antara Tommy dan Yudi. Ini 1 permen berarti 1X. Atau X saja boleh ya.
X saja ditambah lalu uang logamnya ini kurang jelas karena lihat di atas ya. Ini adalah Tommy 10. Jadi X plus 10 dengan Uni 2X lalu permennya 4. Uangnya 4 ditambah 4. Nah, kita lihat di sini yang lebih berat adalah milik Tommy, artinya tandanya seperti ini, ya. Ini tadi milik Tommy dan ini tadi milik Yuni. Kemudian yang persamaan ketiga. Yuni tadi ini ya 2X ditambah 4, ini Yuni. Dan Yudi. Yudi tadi 5X tambah 3, ini Yudi. Nah, kita lihat lebih berat Yudi ya karena ini lebih condong ke bawah ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir yang keempat antara Tini. Tini tadi 3X tambah 2, ini milik Tini. Dan Tommy. Tommy itu X plus 10 ya. Nah, timbangannya sama, artinya nih sama dengan ya. Jadi Tini dan Tommy itu sama beratnya. Kemudian karena satu permen beratnya XG, dapatkah kita menggunakan bentuk aljabar? Ini bisa ya. Kita dapat menyatakan setiap berat permen dan logam tersebut ke dalam kalimat matematika. Tapi bagaimana kita dapat menemukan hubungan? Nah, bagaimana menyatakan hubungan antara dua besaran dengan kalimat matematika menggunakan huruf? Bagaimana kita menghitung berat permen? Nah, ini akan kita bahas. Bagian pertama kita akan bahas persamaan dan pertidaksamaan. Di pembelajaran ini kita bahas pertidaksamaan lebih dulu ya. Tujuannya adalah untuk agar kita mampu menentukan hubungan antara dua besaran. Tadi ya, seperti tadi, apakah lebih besar ataukah lebih kecil. Bandingkanlah dua kalimat matematika di kiri dan kanan, kemudian isilah kotak ya dengan salah satu tanda. Kita lihat 5 ditambah 3, ini 8. 12 dikurang 5, ini 7. Artinya lebih besar mana? Kita mau menggunakan tanda apa? Nah, lebih besar 8 artinya tandanya seperti ini ya. Kemudian yang kedua, 20 dikurang 8 ini artinya 12, lalu 7 dikali 2, 14. Jadi tandanya 12 lebih kecil dari 14. Kemudian berikutnya adalah 120 dibagi 4. Nah, itu jawabannya adalah 30. Lalu minus 5 dikali minus 6, minus dikali minus hasilnya positif ya. Jadi ini jawabannya adalah 30. Nah, ini sama dengan 30 dan 30. Kemudian 9 dikurang min 1. 9 dikurang min 1 itu artinya tanda ini berubah menjadi plus. 9 plus 1 jadi 10. Kalau ini 9 ditambah minus 1 itu artinya 9 dikurang 1 jadi ini 8. Maka tanda yang kita gunakan adalah lebih besar dari. Gambar di samping ini memperlihatkan timbangan dari yang tadi awal ya, yang gambar dari ini, yang sini. Yang nomor pertama, ditetapkan bahwa berat satuan permen tadi adalah XG atau X gram. Berat di timbangan sebelah kiri adalah yang ini ya, 3X tambah 2 gram. Berat yang di sebelah kanan adalah 5X tambah 3 gram. Nah, dalam hal ini sisi sebelah kanan lebih berat sehingga kita dapat menyatakan hubungan antara sisi kiri dan kanan sebagai, nah ini tadi yang sudah kita jawab ya, 3X tambah 2 lebih kecil dari 5X tambah 3. Kenapa? Karena ini lebih berat, jadi ini lebih besar. Kalimat matematika yang menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari untuk menyatakan hubungan antara dua besaran disebut pertidaksamaan. Di mana kita menyatakan A lebih besar dari B sebagai A, seperti ini tandanya ya. Dan A kurang dari B, tandanya seperti ini. Nah, kemudian untuk timbangan yang nomor 4 tadi, itu menunjukkan bahwa berat pada sisi kiri adalah 3X ditambah 2 ya, gram. Dan pada berat sisi kanan yang ini adalah X tambah 10 gram. Dalam hal ini, sisi kiri dan kanan seimbang ya, jadi dia lurus. Timbangannya lurus artinya seimbang. Maka kita bisa menyatakan hubungan antara sisi kiri dan sisi kanan sebagai 3X tambah 2 sama dengan X tambah 10. Nah, ini kalimat matematika yang menggunakan tanda sama dengan untuk menyatakan hubungan antara dua besaran disebut persamaan. Kalau tadi yang menggunakan tanda kurang dari ya, yang ini itu adalah pertidaksamaan.
kalau yang menggunakan sama dengan artinya persamaan. Ya, jangan sampai tertukar ya. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat soal nomor 1. Untuk persamaan, nah nyatakanlah hubungan antara 2 dan 3 dari halaman pertama tadi. Oh, ini kita sudah jawab tadi ya. Kita sudah jawab tadi untuk yang nomor 2, ini tentunya lebih berat yang ini. Kalau ini lebih berat yang ini, ya. Untuk persamaan dan pertidaksamaan pada sebelah kiri, tanda persamaan atau pertidaksamaan disebut sisi kiri. Bagian sebelah kanan, tanda disebut sisi kanan. Ya, nah ini sisi kiri, yang sebelah sini, ini sisi kanan. Nah, kemudian ini ada contoh soal, harga karcis masuk Museum Angkut di Batu Malang adalah A rupiah untuk dewasa dan B rupiah untuk anak-anak. Jika hubungan antara dua besaran 1 dan 2 di bawah ini menggunakan persamaan pertidaksamaan, maka diperoleh hasil. Nah, seperti ini. Tadi soal pertama, saya membayar karcis masuk untuk 1 orang dewasa. Ya, artinya A rupiahnya 1, ya, dewasa itu A rupiah, kemudian 2 anak-anak, artinya B rupiah, ada 2. Nah, kemudian dia membayar dengan uang pecahan Rp10.000 dan masih ada kembalian. Nah, kembaliannya adalah ini. Nah, artinya kita bisa nyatakan persamaannya seperti ini. A, ya, A-nya ada 1, A saja tidak perlu 1A. Lalu B-nya ada 2, jadi A plus 2B, artinya karena ada kembalian, dia lebih kecil dari 10.000. Ya, ingat A tadi adalah harga karcis dewasa dan B adalah harga karcis anak-anak. Lalu untuk yang kedua, total harga karcis untuk 3 orang dewasa, ya, jadi A rupiahnya ada 3, 1, 2, 3, dan 2 anak-anak adalah 15.000. Nah, ini ada B, 2 ya, anak-anaknya 2, tapi dia uangnya pas 15.000, tidak ada kembalinya. Maka pernyataannya adalah 3A, ini 3A, ditambah ini 2B, sama dengan 15.000. Artinya, A adalah harga karcis dewasa, B adalah harga karcis anak-anak. Artinya persamaannya seperti ini. Nah, sekarang soal kedua. Nyatakan dengan menggunakan tanda persamaan atau pertidaksamaan untuk pernyataan 1-4. Kita lihat untuk yang pertama. Menambahkan 15 ke 3 kali X menghasilkan 17. Kita bisa jawab di sebelah kanan ya, yang pertama. 5 ke 3 kali S. Nah, ini bisa 3X, ya, 3 kali X artinya 3X, ditambah 5 bisa, atau 5 tambah 3X juga bisa ya, bebas adik-adik. Menghasilkan 17, menghasilkan artinya dia sama dengan, ya, 17. Kemudian yang pernyataan kedua, perlu waktu kurang dari 15 menit. Kurang dari 15 menit ya. Untuk berlari 3.600 meter dengan kecepatan X meter per menit. Nah, untuk persamaan ini kita bisa cari tahu dahulu kecepatan ya, rumus kecepatan, supaya kita bisa mendapatkan persamaan ini ya, karena ini hanya 3.000 saja pecahannya. Kita tidak tahu apakah ini ditambah ini, atau dibagi, atau dikali ya, jadi kita cari tahu dulu. Oke, di mana kecepatan itu adalah S per T ya, S per T. V ini adalah kecepatan, S ini adalah waktu. Ini, terbalik, ini adalah waktu. Nah, ini adalah, S itu adalah jarak. Nah, artinya ini tuh kita masukkan ke sini 3.600 ya, sama dengan, ya, kemudian kecepatannya itu X meter. Ya, jadi X meter per, nah ini waktunya nih, kurang dari 15 menit. Nah, artinya kita harus membuat yang sisi kanan tadi ya, ingat sisi kiri, sisi kanan ya, sisi kanannya hanya hasilnya saja. Jadi, X ini akan kita pindah ya, kita pindah ke sebelah kiri. Caranya bagaimana? Pembagian. Nah, ini kita ralat sebentar ya adik-adik. Kecepatannya itu adalah X.
ya. Nih kecepatannya X ya, Karina salah lihat. X meter per menit. Sama dengan jaraknya tadi adalah 3.600 meter ya. Kemudian waktu tadi adalah kurang dari 15 menit. Nah, ini akan kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya, artinya nah, atau ini kita ubah dahulu ya. Nah, kita ubah dahulu rumusnya, kita menggunakan segitiga. Nah, Karina mau ngasih tahu adik-adik dulu nih. Jadi supaya adik-adik ada informasi tambahan juga. Untuk rumus seperti ini, kan yang ditanya di sini kita mau tahu waktunya ya, karena kita mau buat persamaan dengan hasil sebelah kanannya adalah waktu. Nah, artinya rumus ini kita masukkan ya, V itu yang ada di sini, lalu rumusnya S per T, S-nya di atas, T-nya di bawah. Nah, ini adalah perkalian, ini pembagian. Artinya yang kalau kita mau cari T, ya T adalah S bagi V. Karena S posisinya di atas, dia tetap di atas ya, lalu dibagi V, V-nya ada di bawah. Ya. Atau bisa juga kita nyatakan sebagai T sama dengan S dibagi V, boleh. Nah, baru kita masukkan. Di sini sama dengan tadi sama dengan 5 gini ya, kurang dari 15 menit. S-nya tadi adalah 3.600 meter dibagi V-nya tadi X meter per menit. Ya, sama dengan kurang dari 15 menit ya, ini ada menitnya nanti. Nah, ini kita coret artinya 3.600 per X menit. Ya, sama dengan kurang dari 15 menit. Ya, atau menitnya nggak perlu ada juga nggak apa-apa. Ya, jadi ini adalah persamaannya ya. 3.600 per X ya sama dengan kurang dari 15. Kemudian untuk pernyataan nomor 3, harga total dari 3 pensil adalah A rupiah. Berarti 3 pensil, 3 A ya, pensil itu dinyatakan dalam A. Kemudian ditambah ya. 2 penghapus dinyatakan dalam B. Lebih dari. Jadi lebih dari itu seperti ini, lebih dari 9.000 rupiah. Ya, ini pernyataannya, persamaannya, pertidaksamaannya. Kemudian yang keempat, berat total A koper masing-masing 3 kg, berarti A itu 3 ya, 3A, ditambah B-nya 5, berarti 5B. Nah, kalau adalah artinya ini adalah persamaan, jadi sama dengan 40 kg. Kemudian ketika hubungan antara dua besaran yang tidak kurang dari atau tidak lebih dari, maka kita nyatakan A tidak kurang dari B, ya, seperti ini. Kemudian A tidak lebih dari B sebagai tanda seperti ini. Kita juga menyebut tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan sebagai pertidaksamaan. Pernyataan matematika yang menggunakan tanda tersebut disebut pertidaksamaan. Tanda tersebut untuk menyatakan hubungan antar dua besaran. Nah, sekarang merupakan gabungan A. Nah, ini ya, jadi ini merupakan gabungan lebih dari atau sama dengan. Untuk membentuk tim kasti terdiri atas siswa kelas 4. Ya, kemudian dipilih A siswa dari grup 1, B siswa dari grup 2. Perlu dipastikan banyaknya siswa tidak kurang dari 12. Nah, artinya A ditambah B ya, itu lebih besar atau sama dengan 12. Jadi nggak boleh kurang dari 12, nggak boleh 11, 10 dan seterusnya. Nah, persamaannya jadi seperti ini. Kemudian seorang pekerja beratnya 60 kg masuk elevator membawa A kotak masing-masing 20 kg. Ya, kemudian harus dipastikan bahwa berat total tidak melebihi 300. Nah, pernyataannya tadi 60 kg berat si orang pekerjanya ini tidak menggunakan A, B atau X ya, karena dia beratnya tetap 60. Kemudian kotaknya ini A. Berapa kotak itu masih menjadi pertanyaan. Masing-masingnya 20, artinya 20A. Tidak boleh lebih dari 300 kg, artinya 20A ditambah 60 lebih kecil atau sama dengan dari 300. Sekarang soal ketiga.
Nyatakan hubungan antara dua besaran berikut ini menggunakan pertidaksamaan. Oke, kita sekarang akan menggunakan pertidaksamaan yang pertama. Total banyaknya A wanita dan B pria kurang dari 30. Artinya yang pernyataan pertama berarti A ditambah B itu kurang dari, ya, kurang dari 30. Kemudian yang nomor 2, total uang untuk membeli A pensil adalah 4.000, berarti 4.000 A. Dan buku catatannya 1, ya, artinya 1.800, ya. Kemudian, nah, kedua ini tidak lebih dari 50.000. Artinya, berarti dia harus kurang dari atau boleh sama dengan 50.000 ya. Nggak boleh lebih, artinya 50.000 itu sudah maksimal. Kemudian pernyataan nomor 3, sebuah pita kertas sepanjang XCM dibagi sama panjang. Artinya X dibagi 5 bagian, ya. Panjang sepotong pita tidak kurang dari 2 meter, artinya harus di bawah 2 meter. Ya, jadi persamaannya X per 5 lebih kecil dari 2. Kemudian nomor 4, nah ini juga bisa kurang dari sama dengan ya. Ya, bisa kurang dari sama dengan. Ya. Kemudian dari A pengunjung 25 pulang ke rumah, yang tinggal tidak kurang dari 10, berarti A-nya ini belum diketahui berapa, ya, dikurang ya, karena ada yang pulang, berarti dikurang 25, terus yang tinggal berarti tidak kurang berarti di bawah 10 atau maksimal 10 orang, artinya seperti ini, 10, ya. Kemudian besaran-besaran yang disajikan dengan persamaan dan pertidaksamaan. Nah, contoh, terdapat 2 buah wadah A dan B. Wadah A memuat XL cairan, wadah B YL cairan. Pertidaksamaannya adalah, ya, 2 ini itu lebih besar dari Y, ya, 2X lebih besar dari Y. Menyatakan bahwa volume atau isi 2 wadah cairan dari wadah A lebih banyak dibandingkan wadah B. Sekarang kita lihat soal nomor 4. Harga karcis masuk Taman Mini Indonesia Indah adalah X rupiah untuk dewasa dan Y rupiah untuk siswa SMP. Jelaskan hubungan antara dua besaran dalam bentuk persamaan dan pertidaksamaan berikut ini. Kita lihat ya, di sini kalau yang pertama X itu tadi adalah dewasa, yaitu untuk SMP. Artinya 2 dewasa ditambah 1 SMP itu 1.250 ya harganya. Nah, jadi ini pernyataannya bisa kita nyatakan. Nah, Karina pakai tulisan ya. Di sini artinya untuk yang pertama, total biaya masuk untuk 2 orang dewasa ya, 2 orang dewasa dan 1 siswa SMP. Tadi SMP-nya itu dinyatakan dalam Y ya. Adalah, karena sama dengan jadi kita pakai adalah, bukan lebih dari atau kurang dari. Adalah Rp1.250. Kemudian yang nomor 2, 3X lebih besar dari 5Y. Artinya biaya masuk untuk 3 orang dewasa lebih tinggi ya daripada biaya masuk 5 siswa SMP. Ya. Seperti ini. Kemudian berikutnya, nomor 5. Suatu persegi panjang mempunyai panjang ACM dan lebar BCM. Jelaskan hubungan antara dua besaran ini. Nah, ini kita menggunakan ini saja lagi ya.
untuk soal 5 jawabannya di sini. Untuk pernyataan A lebih besar dari B, artinya panjang Nah, ini panjang, ini lebar ya. Karina tuliskan di sini panjang. Ini Karina tulis panjang. Ini lebar. Ya. Jadi keterangannya adalah panjang berarti panjang lebih besar ya dari atau lebih panjang, atau bisa kita nyatakan sebagai panjang vertikal ya. Panjang vertikal ini lebih panjang dari panjang horizontal. Horizontal itu yang ini ya. Ini Karina kasih vertikal, ini horizontal. Lalu pernyataan yang kedua, AB sama dengan 48. Artinya luasnya AB itu kalau ada pernyataan seperti ini, dia dempet, bukan tambah, bukan kurang. Tapi seperti ini nih artinya A titik B. Artinya A titik B atau A kali B ya. Berarti pernyataannya adalah luasnya 48 ya, satuannya cm. Kemudian persamaan yang ketiga, pertidaksamaan 2A plus B, artinya, nah ini adalah rumus ya. Seperti tadi, panjang kali lebar itu adalah rumus, jadi kita bisa simpulkan bahwa ini adalah luas. Kalau 2AB itu sama dengan 2 panjang tambah lebar. Itu adalah rumus keliling, artinya kelilingnya tidak lebih dari 32 cm. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.